Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan debat dengan mosi gerakan radikal lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran nasional dibandingkan gerakan kooperatif pada masa kolonial. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Dewan Juri, Bu Lina, dan Pak Sodin dan Bu Hani yang tidak bisa hadir pada hari ini. Dan langsung saja kita mulai debat pada hari ini. Perkenalkan, saya Jagarito Hafiz Fikri, pembicara pertama dari tim Pro, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devin Arziko, pembicara kedua dari tim Pro. Saya Putri Widyani, pembicara ketiga dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari tim Kontra sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fervin Amalia Gamila sebagai pembicara kedua dari tim Kontra. Saya Nazar Mauliana dari pembicara tiga sebagai Kalau video gini mana nggak? Saksikanlah masuk ya, gue debat coba. kita pada. Saya, pembicara pertama dari tim Pro, ingin menjelaskan kenapa gerakan radikal itu lebih efektif atau lebih efisien daripada gerakan yang sopan-sopan alias kooperatif. Untuk menyatukan satu frekuensi kita, saya ingin menjelaskan definisi dari gerakan radikal dan gerakan kooperatif. Yang pertama, gerakan radikal. Gerakan ini bisa dibilang tidak bisa dikompromi atau lebih tegas, lebih lantang, dan langsung meminta secara perubahan total. Contoh yang paling keren saat Ki Hajar Dewantara membuat artikel Als ik en Nederland de Mos, yang artinya seandainya saya seorang Belanda. Setelah pada intinya mereka ini menantang Belanda secara frontal. Lalu gerakan kooperatif ini hanya mau jalan damai atau bekerja sama atas Belanda. Jadi mengikuti Dewan Perwakilan atau Volksraad. Jadi hanya fokus di pendidikan yang diizinkan oleh kolonial. Lalu kapan sih gerakan ini disebut dianggap efisien atau efektif? Jadi menurut kami ada 3 hal, dan 3 hal ini adalah kuncinya. Yang pertama itu ada kecepatan. Seberapa cepat bangsa Indonesia menyadari bahwa mereka ini sedang dijajah. Dan yang kedua, ada jangkauan. Seberapa besar pengaruhnya bukan hanya di kalangan PAI atau orang berpendidikan, tetapi juga di kalangan rakyat biasa. Dan yang ketiga, ada yang namanya keberanian menantang. Mampukah suatu gerakan langsung menantang kekuasaan kolonial tanpa rasa takut? Lalu ada teori dan sudut pandang. Ada seorang ahli yang bernama Charles Taylor. Charles Taylor ini mendirikan teori gerakan sosial modern. Dia pernah berkata, kalau mau ada perubahan besar, harus ada radikal yang mengguncang sistem yang sudah stabil. Nah, Industry Party ini persis seperti yang teori ini katakan. Lalu ada argumen dasar kami. Industry Party, gerakan radikal ini berani berbeda karena berani menggugat penjajahan secara langsung atau secara terbuka. Lalu gerakan radikal ini kena emosi, maksudnya kritik mereka yang keras dan simbol perlawanan mereka yang mengemosi massa. Inilah mengapa kami tegaskan gerakan radikal adalah pemicu tercepat kesadaran bagi nasional kita. Sekian dari saya. Saya ingin menyampaikan argumen kami. Saya sebagai pembicara satu, mengapa kami tidak setuju dengan argumen dari tim Pro yang mengatakan bahwa gerakan radikal lebih efektif untuk meningkatkan standar nasional dibandingkan gerakan kooperatif pada masa kolonial. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu gerakan kolonial dan apa itu gerakan kooperatif. Gerakan kolonial seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama tim Pro adalah gerakan yang dimana dia itu adalah bersifat konfrontatif, menolak untuk berkompromi, melakukan kritik keras terhadap pemerintah Belanda seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dalam artikelnya Als ik en Nederland Was, yang berarti andaikan aku seorang Belanda. Tapi berbanding terbalik dengan gerakan kooperatif yang dimana gerakan tersebut
gerakan tersebut adalah gerakan yang dimana dilegalisasi oleh kolonial Belanda seperti pembuatan organisasi politik, organisasi sosial, politik, dan juga pendidikan. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan mengapa kami tidak setuju dengan gerakan radikal. Yang pertama, gerakan radikal itu adalah gerakan yang dimana mereka itu cepat padam. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh teori yang disampaikan oleh pembicara pertama, bahwasannya harus ada gerakan radikal dulu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tetapi harus diingat kembali, gerakan seperti itu hanya muncul atau hanya menghasilkan reaksi sementara tanpa adanya keberlanjutan. Contohnya, Indis Partis legalisasinya ditolak oleh pemerintah Belanda pada tahun 1913. Yang kedua, 3 serangkai seperti Dua Dekad, Ciptomangunkusumo, dan juga Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan. Yang ketiga, Indis Partis ini bubar karena tidak ada pemimpin yang menunjukkan arah. Ini menunjukkan bahwasannya memang gerakan radikal itu menghasilkan reaksi yang cepat, tapi cepat padam. Yang kedua, gerakan radikal justru membuat kolonial itu mengetatkan peraturannya, seperti peraturan anti politik, yaitu pada Rangers Reglement pada pasal 111. Yang kedua, membuat pemerintah kolonial itu menolak adanya organisasi. Yang ketiga, penolakan pers. Yang keempat, penangkapan para tokoh-tokohnya. Di sini menunjukkan bahwasannya gerakan radikal malah memicu pengetatan oleh kolonial dan malah mempersempit upaya perjuangan rakyat Indonesia. Yang ketiga, gerakan radikal malah bersifat elitis dan tidak mengayomi masa dan tidak menguasai masyarakat luas. Contohnya, Indis Partis hanya bermasa kurang dari 2.500 orang, hanya Indo-Eropa dan masyarakat terpelajar. Kita harus lihat di mana gerakan kooperatif yang dibangun organisasi lebih banyak seperti Muhammadiyah, Sahabat Islam, Volksrat, Taman Siswa, dan sebagainya. Mereka lebih menjunjung masyarakat luas. Dengan apa? Dengan membuat sekolah modern, sekolah politik seperti Volksrat dan lainnya. Di situ gerakan kooperatif malah mendapatkan masa yang lebih luas dibandingkan gerakan radikal. Yang keempat, kita harus melihat di mana efektivitasnya gerakan kooperatif. Gerakan kooperatif seperti yang tadi saya bilang, gerakan kooperatif menimbulkan ataupun melahirkan sekolah-sekolah modern seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah. Yang kedua, melahirkan sekolah politik yang bisa meningkatkan kesadaran nasional bangsa Indonesia seperti Volksrat. Dan ketiga, gerakan kooperatif lebih sederhana dibandingkan gerakan